Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saya sudah katakan bahwa manusia tidak mungkin selamat melalui perbuatan baiknya, melainkan hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Tapi ada orang juga yang masih berpikir bahwa perbuatan baik mempunyai andil di dalam keselamatan. Mereka perlu berbuat baik supaya mereka selamat atau masuk surga. Oke lah, kalau memang kamu punya pikiran seperti itu, pikirkan ini lagi, bahwa kalau kita bicara tentang orang baik, biasanya kita masih menemukan ada orang yang lebih baik dari dia, atau kurang baik. Itu berarti bahwa kebaikan itu ada level-level. Kalau memang demikian, pertanyaannya, kamu harus sebaik apa atau sampai level mana kebaikanmu yang membuat kamu layak untuk masuk surga? Dan dari mana kamu tahu bahwa kebaikanmu sekarang sudah memadai atau memenuhi syarat untuk masuk surga? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Itu berarti bahwa Tuhan menuntut kesempurnaan. Jadi kalau kamu mau selamat dengan berbuat baik, perbuatan baikmu harus sempurna. Dalam Galatia 3 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Di situ ada dua kata penting. Pertama adalah tidak setia. Berarti berbuat baik tapi tidak setia atau tidak terus-menerus, maka orang itu terkutuk. Kamu jujur, tapi pernahkah tidak jujur? Pernah tidak jujur, kamu akan terkutuk. Kamu memang sabar, tapi setelah selalu sabar, begitu kamu tidak sabar satu kali, kamu terkutuk. Maka kamu baru bisa selamat kalau kamu berbuat baik, tapi tidak gagal satu kali pun. Juga dikatakan segala sesuatu, itu berarti bahwa kebaikan atau ketaatanmu kepada hukum Tuhan tidak boleh mengabaikan satu hukum. Seluruh hukum itu harus ditaati. Begitu kamu langgar satu, kamu terkutuk. Hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kamu taat. Tapi yang ke-10 kamu gagal tidak taat, kamu terkutuk. 99 hukum kamu taat, tapi satu kamu langgar, kamu tetap terkutuk. Makanya dalam Yakobus pasal 2 dikatakan bahwa barang siapa mentaati seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu di antaranya, maka dia termasuk pelanggar hukum juga dan harus terkutuk, masuk neraka. Ingat, Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Itu berarti satu dosa cukup membawa kamu ke neraka. Kamu berbuat baik sebanyak apapun, tapi begitu ada satu dosa saja, kamu harus masuk neraka. Bisakah kamu berbuat baik sempurna? Mustahil. Allah tahu bahwa tidak mungkin kita berbuat baik sempurna, dan karenanya dia berikan Yesus Kristus mati menebus dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya diselamatkan, bukan lagi karena perbuatan baik kita, melainkan karena iman kepada dia. Jadi kalau kamu berpikir mau selamat dengan berbuat baik, silakan berbuat baik, tidak boleh kurang satu. Begitu kurang satu, kamu masuk neraka. Tapi saya tahu, saya tidak mungkin berbuat baik sempurna, dan karenanya saya menaruh keselamatan saya pada iman pada Yesus Kristus. Karenanya, saudara yang waras, pikirkan ini. Lebih baik beriman kepada Kristus dan selamat, daripada mengandalkan perbuatan baikmu yang tidak tahu pasti selamat. Paling-paling hanya mudah-mudahan, insya Allah atau semoga. Tuhan memberkati. Jikalau manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baiknya, melainkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, maka itu juga berarti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Orang bisa selamat atau orang bisa sampai ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Juga Kisah pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Berarti Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita gampang untuk memahami itu dari sudut pandang kita, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, nabi-nabi yang lain? Bagaimana mereka bisa diselamatkan sedangkan Yesusnya belum lahir? Apakah mereka tidak selamat? Nah, begini, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, janji tentang kedatangan penebus atau janji kedatangan Mesias itu sudah diberikan. Nah, diberikan walaupun samar-samar, tapi diberikan kepada mereka dan juga diberitakan, dinubuatkan oleh para nabi.
Karena itulah maka mereka disebut beriman kepada Kristus atau Mesias jikalau mereka beriman kepada Dia yang dijanjikan itu, atau dengan kata lain Dia yang akan datang. Sedangkan kita ini beriman kepada Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang telah mati, bangkit dan menebus kita. Sedangkan Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi, mereka harus beriman juga kepada Kristus, tapi Kristus yang akan datang, yang entah berapa tahun ke depan, tergantung dari zaman di mana mereka hidup. Nah, kita bisa melihat Abraham misalnya. Abraham itu percaya kepada Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 56, Yesus bilang, Abraham bapamu bersuka cita karena dia melihat hariku dan dia telah melihatnya. Kapan Abraham itu bisa lihat Yesus? Padahal Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Abraham melihat dalam iman. Juga Yesaya, di dalam Yesaya 12 ayat 41 dikatakan bahwa Yesaya berbicara tentang dia karena Yesaya telah melihat kemuliaannya. Yesaya hidup 750 tahun sebelumnya. Dia beriman kepada Kristus yang akan datang. Musa di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25-26 dikatakan bahwa Musa menganggap penghinaan karena Kristus lebih berharga dari semua harta Mesir. Berarti Musa pun beriman pada Kristus, tapi Kristus yang akan datang yaitu 1500 tahun ke depan. Kalau begitu, semua orang perjanjian lama pun harus percaya kepada Kristus yang akan datang. Kita percaya pada Kristus yang sudah datang. Jadi, entah orang hidup pada zaman apa saja, sebelum Yesus lahir atau setelah Yesus lahir, semua harus percaya kepada Yesus, karena tanpa Yesus tidak mungkin orang dapat sampai kepada Allah, atau tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Karena itulah, marilah kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Jangan pernah ragu, jangan andalkan perbuatan baik kita, tapi andalkan iman saja kepada Kristus. Kamu pasti diselamatkan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi